Ya, jadi semangat dari kita ini yang harus terus dan terus. Kemudian yang hal kedua, tahapan tentunya ya. Nggak mungkin toh anak 5 tahun suruh nyuci seember. Nggak mungkin kan? Paling suruh ketika dia udah terlanjur ngompol, suruh naruh di embernya, kemudian ubinnya suruh ngelap. Itu kan tahapan. Tapi ketika anak sudah umur 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, yang nyuci berember-ember. Nggak cukup cuman sekiprit sepasang baju. Harus yang banyak. Kenapa harus yang banyak misalnya nyuci ini? Karena dia akan memisah-misahkan yang putih, yang cerah, yang handuk, yang keset, dan lain-lain. Ini kan perlu daya ingat. Ya toh? Dan gak kemudian satu hari nyuci lalu nyuci lagi baru minggu depan. Sampai tua juga gak apal-apal. Namun nyucinya ini harus apa? Setiap hari. Taruhlah bapak ibu anggota keluarganya 3 atau 4 atau 5. Oh itu udah banyak loh, udah seemberan loh. Nah tiap hari anak ini suruh nyuci karena menjadi habit dan dia akan apal. Ya toh, nggak laki nggak perempuan. Karena nyuci ini pun ada tekniknya. Di sini pun saya sudah jabarkan sedemikian rupa. Mulai dari memilah-milah, kemudian dari mesin cuci ompolnya harus dibuang dulu, berapa banyak dia harus ngasih rinso. Emang anak, kalau kita kan ngerti nih, rinso disobek terus dikucurin gitu bisa. Anak kita bisa, yo semua nanti dikucurin. Tapi kan kita harus pakai sistem. Oke, kalau gitu misalnya harus pakai tutupan baygon itu misalnya akan cepuk apa tuh bahasanya tempat gitu ya. Oh ini 3 misalnya, setelah sekian kali diputar kemudian nanti dibuang airnya. Itu pun prosesnya juga pakai acara rusak di tempat kami. Rusak mesinnya maksudnya. Misalnya ini mesin cuci sedang putar ya toh, sedang giling. Tiba-tiba anaknya lari, zut, diputar balik. Rusak toh, putus toh. Apakah kita akan marah karena itu? Ya enggak bisa. Nanti kalau kita frustasi marah itu, akhirnya anak enggak jadi belajar. Nah, di sini juga di situ kan ditulis bahwa pola asuh yang mana? Yang responsif. Artinya adalah kita menyediakan, memfasilitasi, ingat, yang anak butuhkan, bukan yang anak inginkan. Beda. Sementara kita ini di rumah lebih banyak menyediakan yang anak inginkan. Handphone lah, YouTube lah, mie instan lah yang dia inginkan. Ya kan? Sedangkan yang kita siapkan adalah yang kita butuhkan, yang dia butuhkan. Kembali, siapa yang harus tegar di sini? Kita. Jadi keikhlasan kita itu yang harus betul-betul ada di dalam diri kita. Ya, kemandirian itu ada 3. Yang pertama adalah kemandirian untuk diri sendiri. Kemandirian untuk diri sendiri itu pakai pembalut, gosok gigi, makan, minum, mandi, keramas, pakai baju yang langsung untuk dirinya. Itu umur 6 atau 7 tahun harus sudah kelar, harus sudah selesai. Dan itu pasti akan terwujud ketika kita menggunakan tadi habit terus menerus itu pasti akan tercapai. Ya. Kemudian yang kedua adalah kemandirian untuk tempat tinggalnya. Dia membersihkan ruang makan, dia ngosek WC, dia betulin spray, dia nyapu, dia nyiram bunga. Itu adalah kemandirian untuk tempat tinggalnya. Di mana tempat itu kotor, di mana tempat itu tidak rapi, dia harus sudah bisa melakukan itu. Yang ketiga adalah, dan ini yang cukup lama sekali mengajarkan karena memang yang paling susah, adalah memasak. Ini harus dilakukan. Ibu-ibu jangan khawatir, waduh nanti kena keselomot kata hari ini, kena api, kena pisau. Ya kan ada sistem. Kami pun begitu. Ketika anak-anak belajar metikin, ya, itu tentu rame-rame bisa 4 anak 2 guru. Tapi ketika anak belajar setrika itu barang bahaya bukan? Ketika anak nyalain kompor, ketika goreng, ketika masukin sayuran, itu tentu 1 anak 1 guru. Kita pakai sistem. Kalau misalnya bisa nggak kena pisau sedikit? Mungkin. Bisa nggak ketika dia setrika ikut keselomot? Mungkin. Nggak usah anak kita, wong kita aja bisa. Toh kita kena pisau kan? Keiris toh?
kita kecantang, keselomot tadi, kesetrkaan, mungkin kan? Sangat mungkin sekali. Nah, kalau kita terus takut dan takut, kapan akan mengejarkannya? Ya kan? Nah, juga kita harus ingat begini loh, niatan antara kita dan anak autis ini berbeda. Begini, Bapak Ibu atau teman-teman semua, sekarang ini kan kita lagi duduk semua nih, segitu banyak peserta, sedang duduk semua, sedang mendengarkan semua. Padahal kalau disebut paling enak, mendingan gue sama teman-teman kita toh, kemana-kemana, makan, kita bersepedaan, kita goes, kita cekakaan bareng-bareng. Tetapi ternyata pada jam ini kita ada sesuatu yang kita butuhkan. Kita butuhkan berarti dari hati, dari niatan. Karena kita ingin supaya siswa kita lebih baik, kita ingin anak kita lebih baik, kita ingin jemaat kita lebih baik, ya kan? Jadi kita merasa butuh, maka kita dari enggak merelakan kita goes pagi ini, tetapi untuk duduk nongkrong dengerin dari hati. Nah, berbeda dengan anak autis kita. Kalau anak autis kita, itu kan disebutnya tadi istilahnya intrinsik ya. Nah, kalau anak kita ini tadi melakukan itu, ini yang harus kita dengarkan dengan baik. Karena dia sudah melakukan berkali-kali, jadi kebutuhan itu sudah datang dari luar dulu. Kemarin nyuci, kemarin setrika, kemarin masak, kemarin ngelap. Jadi kalau dia belum melakukan kegiatan itu, dia nggak merasa happy, dia nggak merasa komplit, dia nggak merasa afdol. Beda sekali. Jadi anak-anak kita ini memang clue-nya harus dari kita. Maka memang sangat mungkin untuk memunculkan perilaku yang kita sebutkan dengan conditioning gitu ya. Misalnya gini, ini hari Minggu, nah aku bawa tampah, tahu ya, tampah yang dari bambu itu, saya bawa tampah gede gitu kan ya, sama baskom plastik gitu. Lalu ada satu anakku ngikut, gitu, dia bawa yang papan, kayak nampan gitu. Karena dia berpikir, oh Bu Ima bawa tampah, bawa baskom, berarti ini akan ngupas kacang merah nih, maka dia bawa nampan. Ini bukti bahwa dia akan melakukan sesuatu karena clue dari luar. Dan juga jangan sampai kepleset bahwa ini akan menjadikan sebuah ritual rutinitas. Hati-hati juga. Karena jangan sampai ini kalau hari Selasa jam 8 kalau nggak nyuci ngamuk nih karena harus nyuci. Enggak juga kan? Nah, kita lihat. Kalau memang anak masuk di dalam zona itu, oke, aku langsung break rule. Karena anak juga tidak boleh masuk dalam suatu ritual yang kaku, yang tidak bisa kalau nggak melakukan. Jadi kita juga harus pandai-pandai membawa situasi hal-hal tersebut. Ya, jadi itu tadi tahapan. Ya, lihat kondisi anak, kemudian konsisten. Kalau kita melakukan hal itu, ya pasti anak-anak insya Allah akan bisa mencapai dengan baik. Lalu nanti kita akan berpikir, aduh aku akan ngajarin kemandirian, beli apa ya, ini apa ya, apa yang kusiapkan ya. Nggak perlu. Kita jangan jadi korban marketing, mau ini beli ini, mau itu menyiapkan itu. Nggak perlu, itu kita dibohongin orang. Oke, kita punya anak kebutuhan khusus Bu, harus cerdas menggunakan tiap rupiah kita. Karena kita akan menggunakan dalam waktu yang sangat lama sekali. Jadi untuk kegiatan kemandirian ini, Anda, Bapak, Ibu, sudah punya fasilitasnya di rumah, sudah punya semua. Gak perlu beli apapun, gak perlu menyiapkan apapun. Yang Ibu perlu bikin adalah jadwal. Ya kan? Hari Senin apa ya, Selasa apa ya, Rabu apa, dan sampai hari Senin lagi. Nyuci emang kita perlu beli sesuatu lagi? Enggak kan? Kalaupun harus beli sabun dan lainnya, ya memang sudah memang harusnya beli, nggak ada kegiatan kemandirian pun. Bisa nyuci piring, bisa ngepel, lipat-lipat, nyuci motor, nyuci mobil, nyirami bunga, babat-babat rumput di halamannya. Sebegitu banyak pekerjaan, lap meja, lap kaca, banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Ingat, nyapunya, ngepelnya nggak cuma sekotakan, tapi seluruh rumah. Ya, itu Bu, kemandirian ini nggak cuma untuk skill, tetapi untuk nalar, ya kan, mengeluarkan energi motorik. Itu motorik halus anak-anak kita Bu. Ketimbang cuman hanya ala kiprit-kiprit mengajarkan hal-hal yang nggak penting itu, lebih baik ngupas bawang,
metikin sayur. Ketika dia meres pakaian, ini kerjanya kerja keras loh. Ya kan? Habis itu dia dikebutin begitu, habis itu pakai hanger, habis itu nyantolin, itu sudah pekerjaan yang harus melakukan koordinasi kanan, kiri, atas, bawah, keseimbangan, banyak sekali. Dapat tuh duit kan? Ya kan? Semua ada tuh. Hanger udah ada, jemuran udah ada. Ya kalaupun harus bikin jemuran, itu hal yang wajar-wajar aja. Itu motorik halus yang sangat bagus. Nggak perlu cuma diisi-isi doang lah, dibegini begitu, duduk di tempat terapi lama-lama hanya untuk kayak gitu. Nggak perlu. Ya, banyak kerjaan yang akan membuat motorik halus anak-anak kita ini bagus. Oh, sepedaan aja. Ya toh, itu sudah merupakan sensorik integrasi yang sangat baik loh. Keluar komplek, kanan kiri, mata ke depan, nggak ngamuk-ngamuk, itu sudah terapi yang paling baik. Jadi kita jangan berpikir bahwa setiap terapi adalah harus mengeluarkan uang, jangan mudah dihapusi orang, saudara-saudara. Ya kan Bapak Ibu, kan selama ini dikit-dikit taruh ini, itu nggak perlu. Semua fasilitas di rumah ini bisa dipakai, semua bisa dipakai. Apalagi zaman-zaman pandemi begini, wes gampang sekali, banyak sekali kegiatan. Beli pot yang rumah kita nggak luas, ya toh, beli pot, lalu kasih tanah. Besok kita beli kangkung, potong nih, batangnya masih kita bisa tanam. Besok suruh ngitung tuh yang tumbuh berapa, daunnya berapa, suruh nyiram. Besok kita petikin pula dimasak. Jadi ini loh, yang namanya pembelajaran buat anak sudah menyangkut banyak hal, gitu. Waktunya kita mepet, saya rasa hanya sampai di situ, dan silakan masih ada yang pertanyaan-pertanyaan saya akan jawab. Dan saya rasa kali ini kan untuk 2 minggu yang akan datang kita tentang sex education, dan ini luar biasa dibutuhkan. Karena tentang sex education ini Bapak Ibu di rumah terlalu salah kaprah sehingga masuk ke dalam bahaya yang luar biasa besar. Jadi silakan, sekarang akan ada pertanyaan-pertanyaan, dan juga lebih bagus juga kalau sebetulnya materi apa yang akan kita bawakan ini berasal dari Bapak Ibu juga, sehingga tepat sasaran, tepat guna yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu di rumah atau oleh para terapis. Jadi sekarang masih ada waktu 10 menit Kak Suci, 8 menit doang sih. Mungkin masih akan ada yang bertanya-tanya, silakan saya jawab. Insya Allah akan tuntas jawaban ini. Monggo silakan Kak Rini atau Kak Suci.